Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Marta Wangsa. Cerita ini ditulis oleh Ezra Pratama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Marta Wangsa. Si pengurang dewa tanpanya dan bila tetap Dan lagi kapan sebenarnya aku berada di sana? Darah segar mengalir, tombak cakra langit menusuk punggung Adrian hingga menembus ke dadanya dan membuat sebuah lubang. Adrian menoleh ke arah Sekartaji. Pengkhianat, ucapnya lirih sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Sari tak bergerak sedikit pun. Ia hanya menonton pertarungannya, hampir tidak dimenangkan oleh Katarsis. Kemampuan topeng Sekartaji adalah membuat ilusi yang menggunakan kekuatannya untuk mengecoh para dasamuka. Brahmana yang memukul Sukma akibat matanya tertipu oleh ilusi milik Sekartaji. Ia melihat sosok Sukma adalah Devira. Sementara Adrian yang hendak mengantisipasi Indra juga tertipu oleh kebenaran Indra. Sosok Indra yang asli berada di belakangnya dan melancarkan tusukan ke arah Vital dari arah belakang. Orang ini lebih berguna daripada Jamrong, ucap Devira memuji Sari sambil ia duduk menatap Brahmana yang baru saja selesai menyerang rekannya sendiri karena tertipu oleh ilusi ciptaan topeng Sekartaji. Tentu saja setelah kehilangan sosok Marta Wangsa dari regunya, Katarsis berusaha merekrut Marta Wangsa lainnya. Sari dengan Sekartajinya hadir menggantikan Jamrong yang telah kehilangan Sabrang. Dari kejauhan, Brahmana menatap Indra yang membunuh Adrian. Setelah membunuh Adrian, Indra tampak menari dengan tombaknya. Kabut tipis mulai menyelimuti area pertempuran mereka. Kabut tipis itu kini menjadi tebal hingga Brahmana tidak dapat melihat apapun. Suara lonceng terdengar dari arah lokasi Indra, tetapi tidak terlihat apapun. Brahmana memasang kuda-kuda tertahan, namun matanya melotot dari balik topeng. Sebuah kereta kencana melesat ke arahnya. Dengan Indra yang berdiri di atas kereta kudanya membawa tombak. Waktu seakan melambat untuk Brahmana. Kereta itu menabrak dan menghempaskan tubuh Brahmana hingga topeng Gunung Sari terlepas darinya. Ia tergeletak di sebelah tubuh Sukma. Sementara itu Emil terlihat babak belur. Pria berhoodie itu menghajarnya habis-habisan. Begitu rupanya. Rambut yang berubah menjadi putih, atribut listrik, kecepatannya bagaikan halilintar. Orang ini dari keluarga Lohia. Aku mengenal seorang Wijaya Kusuma di komplotanku. Orangnya kecil tapi menyeramkan. Semua keluarga Wijaya Kusuma itu menyeramkan. Mereka punya naluri membunuh yang gila. Kecuali kau. Maaf Bung, ini harus segera berakhir. Beraja, teknik pertama, langkah petir. Teknik kedua, tinju halilintar, Beraja Musti. Pria itu mengepalkan tangan dan memusatkan seluruh aliran listrik di tubuhnya ke tangan kanannya. Emil menyeringai. Cindaku. Tubuhnya berubah menjadi seekor manusia harimau. Emil melesatkan cakarnya ke arah pria itu. Pria itu memukul Emil di bagian pinggang sebelah kiri hingga membuat Emil hampir kehilangan kesadarannya. Tapi Emil masih berusaha terjaga dan menusuk perut pria itu dengan kukunya yang tajam. Mereka bertukar serangan. Darah segar mengucur dari perut pria Lohia itu. Pria itu memegangi perutnya dan berlutut di hadapan Emil. Ia kehilangan cukup banyak darah dan kesadarannya mulai pudar. Bagaimanapun, Emil berjalan ke arah pria itu dengan sempoyongan. Jika seorang Wijaya Kusuma berdiri di hadapanmu, jangan pernah lengah meski ia adalah rekanmu.
Wijaya Kusuma membunuh segalanya. Emil terjatuh. Ia terkapar di samping tubuh pria dari keluarga Lohia yang juga tidak sadarkan diri. Sementara itu Dirga berusaha mengabaikan Tirta yang berhasil menemukannya. Gak ada yang perlu dibahas. Dirga berjalan menjauhi Tirta, tetapi pulpen yang ada di tangan Tirta melesat ke dinding yang berada tepat di depan wajah Dirga. Pulpen itu menancap di dinding bagaikan sebuah dart yang menancap di styrofoam. Melangkah sedikit saja nyawa lu terancam, boy, ucap Tirta yang menatap Dirga dengan penuh amarah. Dirga menghela napas. Tirta melihat pergerakan pada tangan Dirga dan mengambil sebilah pena lagi dari kantong seragamnya. Ia melemparnya lagi tepat ke arah Dirga, namun Dirga lebih dahulu menggunakan tumenggung dan berpindah tempat ke belakang Tirta. Selamat tidur, ucapnya sambil memukul tengkuk Tirta. Setelah Tirta terjatuh, Dirga melanjutkan langkahnya, tapi kerat jaketnya dicengkeram dari belakang. Masih terlalu pagi buat tidur. Tirta membuka topeng Dirga dari belakang dan membanting kembarannya itu hingga tersungkur di tanah. Hadapi gue secara jantan, brengsek. Tirta melesat dan menghujami Dirga yang masih terjatuh dengan tinju-tinjunya. Kenapa diam, ah? Lawan gue, brengsek. Ini kan jalan yang lu pilih. Kalau lu butuh bantuan bilang, bukannya begini. Lu cuma jadi buronan polisi. Tirta terus menghajar Dirga yang berbaring sambil menutupi wajahnya agar tidak terkena pukulan Tirta. Dan Tirta tidak henti-hentinya menghajar Dirga sambil meneriaki kembarannya dengan segala yang ada dalam pikirannya tentang jalan yang dipilih Dirga sebagai peti hitam. Namun tiba-tiba Dirga mencengkeram wajah Tirta. Beraja. Aliran listrik mengalir dari tangan Dirga ke wajah Tirta, membuat Tirta kejang-kejang karena sengatan listrik. Dirga lanjut menendang Tirta hingga ia tersungkur ke tanah. Dirga berjalan mengambil tumenggung dan meninggalkan Tirta, tetapi lagi-lagi Tirta menarik kaki Dirga, lalu bangun dan menendang Dirga hingga terjatuh. Polisi itu lambat. Keadilan itu harusnya langsung ditegakkan saat kita tahu ada orang yang terluka akibat penjahat. Bukannya mencari bukti dan hal-hal gak guna lainnya, membuang-buang waktu. Kalau lu tahu Martawangsa itu busuk, kenapa sampai sekarang mereka masih bisa hidup enak dengan menumbalkan nyawa manusia lain? Keadilan itu harusnya gak menunggu. Langsung datengin dan tendang pantat si patua brengsek itu. Ini gak segampang yang ada di otak lo. Yang namanya hukum itu butuh proses, mengikuti prosedur, dan harus ada bukti. Harus nunggu berapa ratus nyawa melayang lagi. Lu tinggal gak usah ikut campur. Biar gue jadi pedang keadilan buat menghukum semua bajingan itu. Keadilan lu semua. Gue akan hidup dengan apa yang gue percaya. Dirga mengumpulkan sisa-sisa energinya dan mengumpulkan listrik di telapak tangan kanannya. Meskipun itu harus dengan memikul jalan seorang iblis. Serangan berikutnya akan menjadi penentu antara pertarungan kembar Martawangsa itu. Mereka sama-sama mengumpulkan energi dalam jumlah besar pada satu titik serangan tanpa memperdulikan pertahanan. Beraja, waringin sungsang. Dirga berlari ke arah Tirta, begitu juga sebaliknya. Mereka saling memasuki jarak serangan lawannya dan mengambil ancang-ancang untuk saling memukul. Dirga melancarkan serangan ke arah kepala, sedangkan Tirta melesatkan tinjunya ke arah ulu hati. Tirta memukul bagian ulu hati Dirga dengan kekuatan penuh, sementara Dirga melepas beraja dan menyentuh kepala Tirta. Ternyata emang gak bisa ya. Tirta terkejut dengan tindakannya diambil oleh Dirga untuk mengalah tanpa melukainya lagi. Darah keluar dari mulut Dirga. Kembarannya kini memegangi perutnya dan berlutut di hadapan Tirta karena kehilangan keseimbangannya. Pandangannya mulai kabur. Ia tergeletak di tanah. Tirta menatap Dirga yang tergeletak di tanah dengan darah yang keluar dari mulutnya. Tentu saja melihat Dirga yang goyah membuat perasaannya semakin terluka. Bangun, weh.
Kenapa? Kenapa malah ngalah gini? Sial. Tirta! Teriak salah satu rekannya yang melihat Tirta dari jarak yang agak jauh. Nomor sesuatu kah? Teriaknya lagi sambil berjalan ke arah Tirta. Tirta beranjak dari posisinya dan menghapus air matanya. Ia memutar tubuhnya dan berjalan ke arah rekannya sambil melambaikan tangannya. Gak ada, area clear. Ucapnya berbohong pada rekannya dan meninggalkan Dirga yang tidak sadarkan diri. Sementara itu, Bayu baru saja kembali ke markas. Ia melihat Widyatama yang sedang duduk sambil menatap keluar jendela. Bos ada. Bocah itu hanya melirik ke arah sebuah kamar. Bayu berjalan ke arah kamar itu. Guru, apa gak bisa dipercepat penyerangan kita? Gentar sedang berdiri dan hendak mengenakan baju. Ia baru saja selesai berlatih dan membersihkan diri. Bayu menatap tajam ke arah punggung Gentar. Terdapat luka yang sepertinya adalah luka bekas tusukan. Oh Bayu, kenapa? Apa kau punya rencana yang jitu? Sampai mau mempercepat waktu penyerangan kita? Itu luka apa, Guru? Ini panjang ceritanya. Waktu kamu di Jogja banyak hal yang terjadi. Sejujurnya luka itu mengingatkan Bayu pada sosok Bapang palsu yang ia bunuh di kampung halamannya. Saat itu Bayu menusuk punggung Bapang palsu hingga tembus ke dadanya. Letak yang sama persis dengan letak luka milik Gentar. Bayu memiliki kebiasaan yang aneh. Ia mengingat persis letak posisi yang ia buat ketika ia membunuh lawannya. Bayu. Panggilan Gentar membuyarkan lamunan Bayu yang secara spontan mengeluarkan keringat dingin. Bayu menoleh ke arah Gentar. Jadi kamu punya rencana apa? Gak ada sih. Cuma ya pengen cepat-cepat menghabisi para martawangsa itu aja. Bayu mencoba berpikir tenang dan berpikir positif. Tapi kalau emang masih pada rencana awal, saya gak protes. Bayu memutar badannya dan hendak keluar dari kamar Gentar, tapi Widyatama berdiri di depan pintu, seolah menghadangnya. Gentar memberikan isyarat untuk membiarkan Bayu pergi. Bayu berjalan melewati bocah itu. Mata mereka bertatapan dengan sorot mata yang sama-sama dingin. Beberapa jam berlalu, Dirga baru saja tersadar. Entah sudah berapa lama ia tidak sadarkan diri. Perutnya terasa panas akibat pukulan terakhir Tirta. Yang jelas langit sudah gelap, tanpa sepeser bintang pun di langit. Dirga beranjak dan berjalan dengan sempoyongan hingga seseorang tiba-tiba saja merangkulnya. Siapa orang yang bikin lu babak belur? Dirga menatap orang itu. Gimana caranya lu nemuin gue? Hidung gue ini pegat terhadap aroma martawangsa. Gue gak nyari lo, ini cuma kebetulan. Bye. Gak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Kemungkinannya cuma 0,1%. Bayu merebahkan Dirga di pinggir kali besar. Cuma lu sekutu yang gue anggap punya sekarang. Dirga mengerutkan dahinya seraya dengan matanya yang menyipit hampir tertutup. Ia menatap Bayu dengan tanda tanya besar. Entah gue merasa Gentar dan Widyatama gak bisa dipercaya. Tentang kematian anggota Peti Hitam, mereka tampak tak bersedih kehilangan rekannya. Dirga menatap Bayu yang terlihat getir. Bagaimana tidak, Bayu telah menghabiskan waktu yang cukup lama dengan Wengi, Ronggeng, dan Suro. Sebuah ikatan sudah terikat di antara anggota Peti Hitam di bawah pimpinan Mikhail. Namun Peti Hitam yang sekarang berbeda. Tempat ini terasa dingin dan menyakitkan untuk Bayu. Tapi gue masih butuh mereka buat melawan martawangsa. Ini sebuah dilema. Lu kayak beda orang. Biasanya kan lu barbar. Entahlah. Menurut gue Widyatama itu bukan bocah sembarangan. Dirga masih ingat betul kejadian tewasnya Sukija yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana cara bocah itu membunuh, dan juga perkataan Gentar yang menyebutkan bahwa Widyatama lah yang menyelamatkan Dirga dari Edwin.
Jika memang begitu, Widyatama memiliki kekuatan yang mungkin bisa mengimbangi Edwin. Mulai dari sekarang kita harus waspada, ucap Bayu sambil beranjak dari duduknya dan berjalan pergi begitu saja meninggalkan Dirga yang masih terluka. Woi, bantuin gue lah. Dirga merasa aneh melihat Bayu yang tiba-tiba saja pergi. Sambil berjalan, Bayu mengacungkan jari tengahnya pada Dirga. Gak jelas. 2 hari lagi ya. Dirga mengingat 2 hari lagi mereka akan memulai pertempuran melawan keluarga Martawangsa. Di sisi lain, Edwin yang sedang menyandarkan kepalanya di kursi panasnya. Ia sering lembur hingga larut malam. Baru saja Ed memejamkan matanya, sebuah ketukan di pintunya membuatnya harus membuka kembali matanya. Masuk. Ed mengambil pisau yang ada di laci mejanya. Permisi. Sari masuk ke dalam ruangan dengan keadaan yang berantakan. Tubuhnya dipenuhi luka. Ed menatapnya dan melirik ke sekitar Sari. Seperti mencari seseorang, ia meletakkan kembali pisau itu di dalam laci. Kemana Sukma? Sari hanya diam tak menjawab. Ia bergetar sambil menggigit bibir bawahnya. Matanya terpejam sambil napasnya tak beraturan. Ed berdiri dan berjalan ke arah Sari yang membopongnya dan merebahkan Sari di sofa berwarna merah yang terletak di ruangannya. Apa musuh kita sekuat itu? Tanya Ed yang duduk di lantai. Ia menggenggam tangan Sari untuk mencoba menenangkannya. Sementara Sari hanya mengangguk sambil menangis. Awalnya kami mendominasi sampai orang itu muncul. Orang itu datang dan membantu kami semua. Sukma dan yang lain menahan orang itu dan menyuruh saya untuk kabur. Siapa orang itu? Yudhistira Ki, pimpinan Dharma. Melawan Sukma saja anggota Peti Hitam kewalahan saat di taman. Dan lagi Dirga tidak sekuat itu. Apa mungkin orang yang menyerangku waktu itu juga orang yang sama? Yudhistira Ki. Masuk akal jika memang dia. Tapi dalam waktu 2 hari Peti Hitam akan menyerang Martawangsa Corp. Edwin beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah kursinya. Ia mengambil jas hitamnya dan mengenakannya. Beristirahatlah, aku ingin merokok sebentar. Setelah Edwin keluar, Sari mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Masuk. Merepotkan. Lagi-lagi asik tidur. Friza masuk dengan pakaian tidurnya. Ia menutup mulutnya yang sedang menguap karena rasa ngantuk. Sukma Bramono, Adrian, mereka tewas. Ucap Gemma. Edwin berada di sampingnya. Ed sudah menceritakan semua yang terjadi pada Gemma. Friza mengerutkan dahinya dan menatap kakaknya dengan tatapan bodoh. Guyonan malam. Peti Hitam membabat habis mereka semua. Dan menurut informasi dari pemilik topeng Sekartaji, dalam waktu 2 hari lagi mereka akan menyerang kita secara langsung. Dan sepertinya mereka bersekongkol dengan polisi khusus untuk menghancurkan Martawangsa Corp. Masuk akal. Emil itu anggota baru Dharma. Dia itu mantan anggota Peti Hitam. Bisa saja mereka memiliki koneksi. Salah satu dari mereka bernama Bapang. Aku tahu orang itu. Bapang dan Dirga pernah bersekutu untuk melawan Jamrong di pabrik tua. Tetapi mereka berdua bahkan tidak bisa mengalahkan Jamrong. Mereka masih di bawah standar. Kecuali dalam beberapa waktu ini mereka menempat diri. Menurut kesaksian Sekartaji, dalang di balik kematian 3 anggota kita adalah Yudhistira Ki. Broto tiba-tiba saja muncul mengagetkan Gemma, Friza dan Edwin. Ia bersandar di samping pintu ruangan dan menyimak perbincangan kedua anaknya. Jika mereka memang ingin membuat perhitungan, kita sambut mereka dalam 2 hari lagi.
Persiapkan diri kalian, tunjukkan pada mereka siapa bosnya. Kalau sudah selesai, saya mohon undur diri. Frieza memutar tubuhnya dan hendak berjalan keluar ruangan. Frin, pastikan Abimanyu datang. Frieza tampak tak senang dengan perintah dari Gemma yang memutar tubuhnya lagi dengan kedua tangannya masih bersembunyi di dalam kantong celananya. Sejujurnya Abimanyu adalah dasar muka yang paling liar dan susah diatur. Repot amat, lu aja yang... Tiba-tiba saja lampu di ruangan meeting pecah. Gemma menatap tajam ke arah Frieza. Seketika itu juga keringat dingin keluar dari tubuh Frieza. Oke, gue pastiin anak itu datang. Frieza memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengontrol Atma. Sedangkan Gemma sebaliknya yang memiliki kekuatan yang besar tetapi tidak dapat mengontrolnya dengan baik. Frieza mengalah dan menerima perintah dari Gemma. Setelah itu ia keluar dari ruang meeting. 2 hari lagi bentrokan besar akan terjadi. Ucul menatap papanya berada di hadapannya. Katarsis mengadu domba peti hitam dan keluarga cemara. Martawangsa. Ya itu maksudnya, Cemara Wangsa. Tiba-tiba tekanan di sekitar mereka berubah. Ucul dan Tirta menatap ke arah Kei yang sedang fokus memperhatikan mereka. Ucul mulai berkeringat. Ia melanjutkan rencananya. Emil menghilang entah kemana. Gue udah menduga ini bakalan terjadi, mengingat 3 orang anggota peti hitam tewas terbunuh. Tirta, lo pantau terus kembaran lo. Emil pasti ada di sekitar peti hitam. Kenapa gue? Septa dia kan tandemnya. Septa menyimpan dendam karena Emil adalah pembunuh Tara. Bisa jadi kalau mereka berdua yang ada malah pertarungan antara rekan. Kita bagi jadi 2 unit. Tugas Tirta dan Emil adalah menahan kedua kubu ini agar gak saling menyerang. Dan sisanya, gue, Kei, dan Septa akan memantau situasi di sekitar sana. Katarsis pasti datang terakhir. Mereka pasti nunggu momen di mana kedua kubu ini melemah dan muncul sebagai rantai makanan tertinggi. Ini baru dugaan, tapi dalang dibalik ini semua adalah orang jenius. Sebut aja Mr. X. Dan Mr. X ini punya tujuan terselubung di balik pertempuran ini. Dia pikir rencananya sempurna, tetapi sebetulnya orang ini meninggalkan petunjuk. Petunjuk? Ucul memasang proyektor dan memutar sebuah video. Video tersebut merupakan hasil dari interogasi Jambrong yang dilakukan oleh Sabta. Jambrong menjadi buronan Martawangsa karena dugaan pembunuhan salah satu anggota Dasamuka yang memiliki topeng Sawandana. Dan saat ini ia ditangkap karena kasus narkotika yang ia jalankan bersama Katarsis. Jambrong tidak bisa berbohong di hadapan Sabta kecuali tentang dirinya yang tidak membunuh pemilik topeng Sawandana. Bahkan dirinya tidak tahu jika pemilik Sawandana telah terbunuh. Apa kemampuan topeng Sawandana? Menghilang. Topeng itu mampu membuat penggunanya menjadi tak kasat mata. Dan coba perhatikan ini. Ini video lama, tetapi rekaman ini terjadi setelah topeng itu menghilang. Ucul memutar satu video lagi. Dalam video itu terdapat sebuah berangkas tua. Tirta tampak memperhatikan video itu dengan serius. Beberapa detik berlalu, video itu menampakkan pintu berangkas yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Diikuti sebuah gelang tua yang tampak melayang keluar dari dalam berangkas. Sawandana, lu tahu gulungan apa itu? Rahwana Project. Mr. X berusaha membangkitkan topeng Rahwana yang terkutuk. Dari mana semua informasi ini? Berangkas tua itu berada di bawah tanah Martawangsakor, tempat rahasia yang hanya diketahui oleh anggota Dasamuka. Bahkan Tirta tidak mengetahui lokasi dari tempat itu, padahal waktu kecil ia pernah mengunjungi tempat itu beberapa kali untuk melaksanakan ritual kontrak topeng.
Tiba-tiba seorang pria dengan wajah yang sangat familiar dengan Tirta muncul dari balik kegelapan di ujung ruangan. Pria itu masih muda, mungkin usianya masih usia anak SMA, dengan rambut tipis di bagian pinggir, menambah kesan garang padanya. Perkenalkan, anggota rahasia dari polisi rahasia, Martawangsa Abimanyu. Dari mana saja? Tanya Gentar pada Dirga yang baru saja tiba di markas. Gentar menatap Dirga dari ujung kaki hingga ujung rambutnya. Ada apa dengan penampilanmu? Hanya perkelahian jalanan. Siapa yang mampu membuat seorang Martawangsa babak belur? Preman itu datang bergerombol, tentu saja saya menghadapinya secara jantan tanpa kekuatan apa-apa. 2 hari lagi kita akan menyerang markas besar keluarga Martawangsa. Jangan membuat masalah, bahkan dengan kekuatan 100%mu saja masih belum cukup. Dirga berjalan melewati Gentar sambil mengiyakan perkataan Gentar. Ia juga melewati Bayu yang tertidur di sofa bed. Bayu masih lemah, Bu. Maafin, Bayu belum bisa membalas mereka. Bayu gak punya siapa-siapa, Bayu kangen ibu. Dirga menatap Bayu yang mengigau sambil menahan tawanya. Ia melepas jaket jeansnya yang menyelimuti Bayu yang seperti mengigau akibat kedinginan. Ia merebahkan dirinya di sebelah Bayu. Tiba-tiba angin malam menerpa kulitnya hingga membuatnya merinding kedinginan. Dirga agak menarik jaketnya hingga tubuhnya tertutup sebagian. Namun Bayu yang mengigau. Ia menarik jaketnya lagi hingga Dirga tidak mendapatkan bagian. Mereka melewati malam dengan saling tarik-menarik. Keesokan paginya, Bayu baru saja terbangun dari tidurnya. Ia merenggangkan tubuhnya yang masih terasa pegal. Ia mendengar suara ribut dari halaman. Lebih tepatnya suara aneh seperti ada yang memukuli samsak tinju. Dirga rajin banget pagi-pagi gini latihan, batin Bayu yang melihat Dirga sedang menuju samsak. Sambil Bayu menatap jaket yang ia kenakan secara tak sadar ketika bangun tidur. Mungkin karena udara pagi ini terasa dingin. Jaket siapa nih? Bayu melepas kembali jaket itu dan melemparkannya ke Dirga hingga bagian kepala Dirga tertutup jaket. Naruh jaket jangan sembarangan, ntar hilang. Dirga menoleh ke arah Bayu. Terlihat jelas kantung matanya yang hitam. Ia menatap Bayu seperti zombie yang tidak memiliki jiwa. Gue gak tidur gara-gara lu, brengsek. Dirga menggulung-gulung jaketnya dan melemparnya kembali hingga mengenai wajah Bayu. Apa masalahnya sama gue? Jaket Dirga terjatuh ke lantai. Bayu menatap jaket itu dan menginjaknya dengan kaki kanannya sambil ia tersenyum jahat. Belum kapok juga ya, lu diajar. Gak di Jogja, gak di Jakarta, gue ajar lu se-Indonesia lama-lama. Dirga berjalan ke arah Bayu dengan atma yang memanas di sekitarnya. Dengan hanya mengenakan singlet hitam yang menampilkan otot-otot lengannya yang terlihat memberontak, membuat Dirga terkesan sangar. Bayu menggulung lengan kaos hitam panjangnya hingga ke sikut. Kalau lu emang butuh lawan buat latihan, bilang aja, gue bakal bikin lu latihan di surga. Bayu dan Dirga menoleh ke arah Gentar yang berdiri di pintu sambil menatap mereka berdua. Jangan menambah luka lagi, sebentar lagi kita akan menjalankan rencana kita. Iya, ini cuma latihan kok. Dirga nggak akan cacat. Bayu memotong ucapan Gentar sambil memasang kuda-kuda. Saya pastikan kepala Bayu juga masih menempel kok sama lehernya. Gentar menggelengkan kepalanya. Ia meletakkan nampan berisi 2 piring yang sudah terdapat nasi dan lauknya. Jangan terlalu keras, habis itu kalian makan terus mandi. Yang kalah makan duluan, siapa tahu itu racun. Ya sudah, selamat makan. Dirga berlari ke arah Bayu sambil melayangkan bogemnya ke arah wajah Bayu. Tetapi Bayu dapat menghindarinya dengan menggerakkan kepalanya. Bayu mundur beberapa langkah dan memutar tubuhnya sambil melompat. Ia melayangkan tendangannya ke arah leher Dirga. Namun Dirga menangkisnya dengan tangan kirinya meskipun tubuhnya agak sedikit bergeser.
Berat, tendangannya makin berat. Berbeda dari pertarungan kami dulu. Bayu melesat ke arah Dirga dan mengincar ulu hati lawannya itu. Tetapi Dirga menangkap tangan Bayu dan memutarnya. Ia juga menendang kaki Bayu hingga kehilangan keseimbangannya. Dengkul kakinya menghantam perut Bayu hingga tubuh Bayu terhentak ke tanah. Counter attack-nya gila, padahal dulu orang ini cuma bisa hilang-hilangan doang andalan Tumenggung. Cabik musuhmu, Bapang. Bayu mengenakan bapang. Ia melesat ke arah Dirga sambil mengarahkan kuku tajamnya ke arah perut Dirga. Tunggu. Bayu langsung menghentikan langkahnya. Ia berdiri di depan Dirga dengan wajah datar di balik topengnya. Kenapa? Belum siap? Takut? Dirga menatap tangan Bayu. Takut ya? Bukan itu. Dirga menjita kepala Bayu. Sial. Bayu tidak menghabisi Dirga, tetapi Dirga malah menarik tangan Bayu dan merasakan tekstur tangan iblisnya. Baik. Bapang bisa lebih dari ini. Gue pernah melawan orang yang punya kemampuan yang setipe sama Bapang, kemampuan Bapang. Bukan cuma itu. Lu coba deh fokusin kekuatan Bapang ke selain pergelangan tangan lo. Bayu menarik tangannya dan kehilangan niat bertarungnya. Nggak jelas. Gue udahan deh. Bayu memutar tubuhnya dan berniat pergi, namun Dirga menjabak rambutnya dari belakang, menendang punggung Bayu menggunakan dengkul kanannya. Udah, ini mau mati beneran ya? Bayu memutar tubuhnya kembali dan melesatkan serangan ke arah Dirga, kali ini tepat ke arah jantung. Tetapi Dirga menangkap tangan Bayu dan memelintirnya. Dirga menendang dengkul Bayu sehingga membuatnya jatuh bertekuk lutut di hadapannya. Gue serius, lu bisa lebih kuat dari sebelumnya, seru Dirga dengan tatapan yang sangat tajam ke arah bola mata Bayu yang tersembunyi di balik topeng. Melihat ekspresi Dirga, sepertinya ia tidak sedang bercanda. Oke, jadi gue harus gimana? Orang yang pernah gue lawan, dia bisa memanipulasi tubuhnya. Contohnya bikin cirah dari wujud topengnya, membuat kuku-kukunya tajam. Dirga menatap tangan Bayu yang berwarna merah dengan kuku-kuku yang tajam. Tangannya cukup mengerikan dan menembakkan kukunya seperti peluru. Maksudnya gini, dor. Ia bercanda sambil memutar gestur menembak dengan tangannya. Baik, serius dikit. Salah satu kaca jendela pecah akibat sesuatu yang terpental dari jari telunjuk Bayu. Bayu yang kaget langsung menyembunyikan tangannya di kantong celana sambil bersiul. Dirga menatap Bayu. Apa? Bukan gue. Bayu, Dirga. Teriak gentar dari dalam markas. Dirga hanya tersenyum dan sedikit demi sedikit mulai tertawa melihat tingkah bodoh Bayu. Persis seperti bocah kecil yang memecahkan sesuatu dan mengaku bukan pelakunya. Padahal sudah jelas bahwa dialah pelakunya. Dirga dan Bayu masuk ke dalam markas. Mereka menghampiri gentar. Dirga yang mecahin. Malam ini juga kita harus menghabisi Martawangsa. Dirga menatap acara berita yang sedang ditonton oleh Gentar. Berita tentang gerhana bulan total yang akan muncul malam ini. Persiapkan diri kalian, ada yang ingin aku urus. Widyatama ikut denganku. Dirga dan Bayu saling bertatapan. Kita ketemu nanti sore. Dia berjalan ke sebuah kamar yang membuka lemari dan mengambil jaket hoodie berwarna hitam. Lu mau kemana? Yang jelas kita harus berkembang dalam beberapa jam ini. Ini pertempuran terakhir. Pertempuran terakhir ya. Semoga. Malam ini kau bisa makan, jadi berikan aku seluruh kekuatanmu, Bapang. Bayu mengenakan topengnya dan mulai mencoba sesuatu. Sementara itu Dirga berjalan di sebuah gang yang lumayan kumuh. Gang itu tampak gelap dan sepi. Tidak ada siapapun di sana. Jadi apa rencana mereka? Ucul duduk di sebuah tumpukan kotak yang sudah tak terpakai. Ia bersandar di dinding belakangnya sambil menyeringai ke arah Dirga. Malam ini Peti Hitam akan melakukan serangan kejutan ke kediaman Martawangsa yang berada di dalam gedung kamuflase itu. Mereka mau bercepat waktu, entah.
Gentar terpaku pada gerhana bulan total yang akan terjadi malam ini. Menarik. Ucul menampilkan seringainya, tetapi seringai itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja Ucul merubah ekspresinya, wajahnya terlihat pucat. Dirga dan Ucul merasakan sesuatu. Mata mereka terbuka lebar diiringi keringat dingin yang keluar dari pori-pori mereka. Suasana di sekitar mereka berubah. Ucul dan Dirga sontak menatap ke ujung gang itu, tempat asal dari aura yang membuat mereka berdua bergidik ngeri. Sekelibat proyeksi masa depan terpampang dalam benak Dirga. Kepala Ucul terlempar dari lehernya, darahnya bercucuran hingga membasahi pakaian Dirga. Menunduk! Dirga menjambak rambut Ucul dan membanting kepala Ucul ke tanah. Bangsa Dirga! Dinding-dinding yang berada di belakang Ucul tergores sesuatu yang tajam, meninggalkan tanda yang cukup dalam pada dinding itu. Ucul menatap dinding yang berada di belakangnya. Kalau bukan karena Dirga, mungkin sekarang Suratma sudah menertawainya karena datang ke dunianya dengan status mati. Belum berakhir. Dirga menoleh proyeksi masa depan. Cambuk-cambuk yang terbuat dari benang yang tajam menghantam mereka berdua. Sebuah cambuk yang terbuat dari kumpulan benang tiba-tiba saja melesat ke arah mereka. Ucul melompat dan berlari, begitu juga dengan Dirga. Benda apa itu? Si pembunuh. Orang ini yang membunuh anggota peti hitam tempo hari. Tidak ada siapapun, tetapi cambuk itu mengejar Ucul dan Dirga. Tidak. Cambuk itu mengincar Ucul. Suratma total. Ucul membuka penutup matanya dan menarik Dirga. Mereka berdua terlempar ke alam Suratma. Ucul, kalau kita ke alam Suratma, tubuh kita gimana? Suratma total. Jiwa dan raga kita ada di alam Suratma saat ini. Untuk saat ini kita aman. Belum sempat mereka beristirahat, tiba-tiba saja terdengar langkah suara kaki seseorang yang berjalan menghampiri mereka. Tak jelas siapa. Alam Suratma begitu gelap. Dirga dan Ucul memasang kuda-kuda bertarung. Semakin orang itu mendekati mereka, semakin jelas sosoknya. Orang itu menyeringai ke arah Ucul dan Dirga. Brengsek! Pekik Ucul dengan mata yang melotot menatap orang itu. Widyatama berdiri sambil mencari keberadaan Ucul dan Dirga. Sejujurnya ia tidak begitu mengerti bagaimana cara mereka berdua hilang secepat itu. Tumenggung. Widyatama berjalan menyusuri seluk-beluk gang sempit itu sambil memperhatikan sekelilingnya. Ia mencari keberadaan Ucul dan Dirga dengan sangat teliti. Kemana mereka? Bocah itu berjalan hingga ujung gang. Tak ada satupun di sana. Ia kehilangan jejak dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke markas. Gentar menyuruhnya ikut hanya untuk mengawasi Dirga. Menurut Gentar, Dirga menyembunyikan sesuatu, seperti bekerja sama dengan Martawangsa atau mungkin Dharma. Dan terjawab sudah, Widyatama mendapati sosoknya yang bersekongkol dengan Ucul yang merupakan anggota Dharma. Orang itu bersekutu dengan polisi, tulis Widyatama dalam pesan singkatnya. Setelah itu ia melanjutkan langkahnya menuju markas peti hitam. Sesampainya di markas, keadaan begitu mengerikan, seperti terkena hujan meteor. Markas peti hitam hancur berantakan. Kaca-kaca yang pecah, goresan cakar di mana-mana. Pintu yang tak berada pada tempatnya, dan juga barang-barang yang berhamburan seperti kapal pecah. Widyatama dalam mode siap tempur. Ia berjalan masuk dengan langkah yang pelan dan hati-hati. Prinsip keluarga Wijaya Kusuma adalah membunuh tanpa suara. Jika keluarga Lohia memiliki langkah petir dalam mode beraja, keluarga Wijaya Kusuma memiliki langkah bayangan. Langkah bayangan adalah langkah yang bertolak belakang dengan prinsip langkah petir. Jika langkah petir adalah langkah yang cepat, maka langkah bayangan adalah langkah yang pelan. Melangkah dengan pelan tetapi memiliki sebuah ritme yang rumit, sehingga tidak terdeteksi oleh mangsanya, serta mampu memunculkan ilusi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana Bayu? Oleh siapa semua ini? Sebuah tangan berwarna merah terlihat mencengkeram pintu halaman yang sudah terlihat hancur.
Sebuah kepala muncul dari arah yang sama. Sepertinya kepala itu adalah pemilik dari tangan merah itu. Ia mengintip ke arah Widyatama yang sedang menatapnya juga. Bayu ngapa? Belum sempat Widyatama menyelesaikan kalimatnya, makhluk merah itu menampakkan seluruh tubuhnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Widyatama terkejut melihat sosok Bayu yang berubah total menjadi monster. Manusia. Bapang tidak memperdulikan Widyatama. Ia melesat ke arah Widyatama dengan niat membunuhnya. Bayu lepas kendali atas dirinya. Kini yang berada di hadapan Widyatama adalah manusia setengah iblis. Wujud tidak sempurna dari Bapang Jaya Sentika. Sial. Bocah itu memasang benang-benangnya seperti jaring laba-laba dan berjalan mundur. Bapang menerobos jaring itu. Tubuhnya yang keras tak tergores oleh benang-benang tajam Widyatama. Dasar gila. Widyatama menambah lapisan pada benang-benangnya. Ia juga mengumpulkan jaringnya dalam jumlah banyak dan membawa cambuk. Kini bocah ini mengibaskan cambuknya ke arah Bapang. Bapang menangkap cambuk bocah itu dengan tangan merahnya. Ia menarik cambuk itu hingga Widyatama terhempas ke arahnya. Sial. Tangan kanannya hendak meraih sesuatu di balik jubah hitamnya. Gentar tiba-tiba datang dan melesat dengan cepat ke arah mereka. Gentar memukul Bapang dengan telapak tangannya. Penjala. Seketika itu juga Bapang tunduk. Bayu terjatuh ke lantai. Ia tak sadarkan diri. Sementara Widyatama hampir kehabisan napas. Ia menatap Bayu yang terkapar di lantai. Apa itu tadi? Resonansi jiwa. Widyatama mengerutkan dahinya seraya dengan tatapan penuh tanda tanya yang menatap Gentar. Bentuk asli dari kekuatan para martawangsa. Mereka mampu bersatu dengan topengnya. Tetapi yang satu ini adalah contoh resonansi yang gagal. Resonansi yang tidak sempurna. Alih-alih mengendalikan kekuatan topengnya, justru mereka lah yang akan jadi makanan iblis dalam topeng itu. Iblis akan mengendalikan tubuhnya. Istirahatlah Widyatama. Nanti malam badai besar akan datang. Sementara itu, kubu Martawangsa sedang mempersiapkan jamuan yang meriah untuk pertempuran malam ini. Gemah, Abimanyu, Frinza, dan Sari sedang berkumpul di ruang meeting. Kau yakin mereka akan muncul pada malam ini, Abi? Begitulah informasi dari kepolisian. Tumenggu, Bapang dan anggota peti hitam lainnya akan mengepung markas besar Martawangsa. Bapang? Kau mengenal nama itu, Sari? Itu alasan Sari menjadi dasa muka. Bapang Jaya Sentika telah merenggut nyawa seluruh keluarganya. Balas dendamnya. Frinza bersandar di kursinya. Ia tampak tak tertarik dengan perkumpulan ini. Sari menatap meja besar yang terletak di tengah ruangan itu. Matanya sayu. Ia menahan rindu pada keluarganya, tetapi di satu sisi ia juga menahan amarah. Bagaimana tidak, sebentar lagi ia akan menemui Bapang lagi, tetapi kali ini dengan kekuatan yang setara. Kalau memang begitu, kau yang bereskan Bapang, kami akan singkirkan sisanya. Ayah hanya memantau. Kita sebagai generasi muda yang harus unjuk gigi. Tentu saja sebagai penerus, aku harus mampu melewati masalah kecil ini. Jangan terlalu meremehkan mereka. 3 orang terkuat di keluarga baru saja meninggal. Boleh aku keluar? Aku juga tidak bisa berlama-lama. Duduk. Gama. Belum sempat Frinza menyelesaikan ucapannya, Gama tiba-tiba saja berada di belakangnya dengan posisi yang sudah mengenakan topeng panji. Belum sempat Frinza memanggil Sabrang, Gama menutup mulutnya dan memelintir lengan kanannya. Apa aku harus mengajarkanmu cara menghormati kakakmu sendiri dengan jalan kekerasan? Gema menatap Abimanyu yang kini sedang menonton pertikaian kakak beradik itu. Duduk. Abimanyu yang terintimidasi akhirnya menurut dan duduk kembali.
Kau juga sebaiknya menurut jika masih betul dengan kenanmu. Gemma melepaskan Frinza dan berjalan kembali ke kursinya. Ed, bawa orang itu ke sini. Dia adalah kunci untuk menangkap Dirga, kan? Edwin menundukkan kepala pada Gemma dan memutar balik tubuhnya. Ia berjalan keluar ruangan. Tak butuh waktu lama, Ed masuk membawa seorang gadis dengan rambut panjang sebahu. Lengkap dengan kacamatanya, wanita itu adalah Carmilla. Ia menangis ketakutan. Secara diam-diam Ed mengikuti Naya dengan jin berbentuk manekin miliknya. Ia memang tidak mampu mendekati Naya, tetapi Ed mampu memantaunya dari jauh. Ia sempat melihat adegan di mana Naya, Dirga, dan Mila bertemu. Sosok Mila adalah seseorang yang berharga untuk Dirga. Terlihat jelas dari ekspresi Dirga waktu itu. Tentu saja tanpa pengawalan yang berarti dari Dharma, tak seperti Naya. Ed mampu membawa Carmilla dengan mudah. Malam ini juga tumbalkan dia sebagai ganti tumbal yang hilang, tepat di depan Dirga. Mentari telah menyelesaikan tugasnya hari ini. Kini giliran bulannya akan menjadi pengawas bumi. Langit mendung dan gelegar petir juga mewarnai malam ini dengan warna yang paling kelam. Aroma hujan. Gentar berjalan ke arah Bayu yang sedang duduk sambil melamun. Kau tidak apa-apa? Bayu hanya membalasnya dengan anggukan kepala. Kau sudah siap? Ayo kita habisi para martawangsa keparat itu. Kemana Dirga? Dia akan menyusul. Bocah itu pasti akan datang. Peti hitam yang tersisa mulai bergerak. Bayu hanya bisa percaya pada kedua rekannya bersamanya. Ada kemungkinan Dharma akan ikut campur. Martawangsa cukup bagi kami berdua. Kupercayakan Martawangsa pada kalian. Aku sendiri akan menahan Dharma. Peti hitam mulai berpencar. Bayu dan Widyatama menuju markas besar Martawangsa, sementara Gentar menahan Dharma. Pastikan kau tidak menjadi beban. Oke. Mereka berjalan menyusuri jalanan yang pada malam hari ini tampak begitu sepi. Sebenarnya agak aneh rasanya, mengingat hanya tinggal jarak 1 kilometer mereka tiba di lokasi. Bayu secara tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia juga menghentikan langkah Widyatama. Tanpa kata, Bayu mengenakan topengnya. Pergelangan tangannya berubah menjadi berwarna merah dengan kuku-kuku yang tajam. Dari arah depan, puluhan manekin melesat ke arah mereka. Bayu berlari dan menghancurkan boneka-boneka setan itu satu persatu. Edwin sontak membuang rokok di mulutnya. Ia melempar rokok itu ke tanah dan menginjaknya. Melihat ekspresimu, mereka pasti sudah tiba. Broto yang duduk di kursi panasnya, ia berniat hanya menonton saja malam hari ini. Mereka hanya berdua. Mereka meremehkan kita. Tidak. Mereka menghabisi seluruh bidaku hanya dalam waktu yang singkat. Mereka kuat. Sementara itu Bayu hanya bisa terdiam 1000 bahasa ketika ia melihat Widyatama beraksi. Hanya dalam waktu singkat bocah itu mampu menghabisi seluruh manekin setan milik Edwin. Jangan jadi penghambat. Bayu memalingkan wajahnya sambil menggerutu di balik topengnya. Broto, Gemma, Ed, Frinza, Abi, dan Sari berkumpul di belakang gedung yang menutupi sebuah rumah tua besar. Rumah itu merupakan markas besar Dasa Muka dan juga tempat menyimpan benda-benda pusaka peninggalan Martawangsa terdahulu. Broto duduk di kursinya sambil menikmati secangkir teh early grey. Broto mengamati cangkirnya yang tiba-tiba saja retak. Hawa di sekitar mereka berubah. Tekanan yang menyeramkan menyelimuti seluruh area kekuasaan Martawangsa. Menunduk! Teriak Abimanyu, sebuah cambuk raksasa menghantam para Martawangsa yang sedang berkumpul itu. Debu bertebaran membuat seluruh Martawangsa tidak dapat melihat keadaan di sekitar mereka. Abimanyu terkena sabetan cambuk itu yang mengeluarkan banyak darah dari badannya.
Ragil kuning. Seketika itu, Abi mengenakan topeng miliknya. Ragil kuning memiliki kemampuan regenerasi yang cepat. Topeng itu mampu menyembuhkan segala jenis luka dan penyakit, baik penggunanya maupun orang yang ditarget oleh si pengguna. Abi mulai berdiri dan memasang kuda-kuda bertempur. Ia menyeringai di balik topengnya. Abi, jangan gegabah. Abi menghiraukan Frieza. Ia berlari menerjang ke arah depan dan berlari ke arah sumber cambuk itu. Support agresif. Frieza menggeleng kepala. Tugas seorang pengguna ragil kuning adalah sebagai support, orang yang berdiri di garis belakang dan menolong anggota yang terluka. Tetapi Abi berbeda, dia terlalu brutal. Bahkan dengan kemampuan seperti itu, ia nekat maju di garis depan. Debu akibat cambukan Widyatama masih terlalu tebal. Bahkan bocah itu juga tidak mampu melihat situasi sekitar karena ketebalan debu. Sebuah tinju menghantam rahang kirinya hingga membuatnya terpental. Widyatama yang tersungkur di tanah kini menatap ke arah tinju itu datang. Abimanyu berjalan sambil menyeringai di balik topengnya. Ternyata cuma bocah. Tetapi Abi menyadari sesuatu. Lengannya berdarah dan terdapat beberapa goresan di bagian tubuhnya. Widyatama menyeringai dan hendak menghabisi Abi yang telah masuk ke dalam perangkap jaring kematian. Namun seseorang menarik Abi sambil menebas jaring-jaring tipis milik Widyatama. Ia mengerahkan kukunya ke arah Widyatama. Ia tahu sosok itu. Beberapa hari lalu bocah itu menonton pertarungan antara Dirga dan Edwin. Mengingat Ed dapat menembakkan kukunya, Widyatama bangkit. Matilah. Ed menembakkan kuku-kuku tajamnya, tetapi Widyatama menghindarinya dan berlari ke arah kanan. Ia berusaha mencari celah untuk membunuh Ed dan Abi. Sementara itu pemilik topeng Sekartaji sedang berhadapan langsung dengan Bapang. Ia sudah menunggu momen ini untuk membalaskan dendamnya. Apa kau mengingat semua orang yang kau bunuh? Beberapa. Aku harap kau mengingat keluarga aku, brengsek. Aku membunuh banyak orang. Dan dari semua yang aku bunuh kebanyakan adalah martawangsa. Aku tak pernah sudi mengingat mereka. Kau memang pembunuh berdarah dingin. Bapang menebas Sekartaji dengan tangan merahnya, tetapi Sekartaji berubah menjadi kepulan asap debu. Ilusi. Bayu memutar tubuhnya sembarangan dengan serangan membabi buta. Darah berceceran, lengan Sekartaji terkena serangan sembarangan dari Bapang. Bapang sudah terbiasa dengan ilusi. Seorang mantan anggota peti hitam bernama Isabella juga memiliki kemampuan sejenis itu. Bayu sudah terbiasa, bahkan ilusi milik Isabella lebih kuat daripada Sari yang baru saja mampu mengendalikan topeng Sekartajinya. Sekartaji mundur dan memberikan ilusi pada Bayu. Ia memvisualisasikan dirinya masih berada di hadapan Bayu. Sementara tubuh aslinya mundur dan mencari celah untuk menyerang. Namun Bayu menghiraukan ilusi Sekartaji dan menerjang ke tubuh aslinya. Menyadari Bapang tak terkecoh, ia menjadi pucat dan kehilangan ketenangan. Sial. Bayu memang memiliki insting yang kuat, tetapi di luar itu Bayu memiliki indera yang cukup tajam. Pendengaran, penciuman, penglihatan. Ia bertahan sejauh ini dari lawan-lawannya karena inderanya yang tajam. Bau darah yang menyelimuti Sekartaji menjadi alasan utama Bapang tidak mudah lagi terkecoh. Bayu benar-benar di atas angin pada pertempurannya dengan Sekartaji. Ia meregangkan jari-jarinya sebelum melancarkan serangan. Kali ini ia mengincar area yang vital, yaitu jantung. Bayu berlari ke arah Sekartaji. Ia berlari dengan tangan kanan yang sudah siap menusuk ke arah jantung. Melihat Bapang yang hendak mengakhiri pertempuran ini, Sekartaji hanya diam tak bergeming. Tubuhnya gemetar. Bapang melesatkan serangannya ke arah jantung. Namun dunia seperti berputar untuk Bayu. Ia tiba-tiba tersungkur di tanah sambil menatap langit malam. Yo, Sebedirga. Frieza sempat menangkap tangan Bayu dan membantingnya ke tanah. Kakaknya Dirga, orang yang sudah memanipulasi Jamrong dengan mudah. Bayu langsung bangkit dan mundur untuk menjaga jarak. Tetapi Frieza cepat. Ia melesat dan memukul Bayu tepat di ulu hatinya.
Bayu terpental mundur cukup jauh, tetapi ia tidak jatuh, namun cukup untuk membuatnya menunduk sambil memegangi perutnya karena beratnya pukulan Frinza. Wah, masih berdiri nih. Frinza langsung menerjang ke arah Bapang dari kiri. Ia mengincar kepala Frinza melesatkan tendangan ke arah kepala Bayu. Tetapi dengan mudahnya Bayu menghindar. Serangan itu muncul dari arah sebaliknya. Tendangan Frinza tepat sasaran mengenai kepala bagian samping kanan Bayu, membuat pandangan Bayu kabur. Sekar Taji rupanya memberikan tipuan pada Bapang yang membuat Frinza seolah-olah bergerak dari kiri. Padahal Frinza datang dari arah sebaliknya. Sekar Taji memang tidak bisa mengecoh Bapang karena terluka. Tetapi jika ia membutakan Bapang dan Frinza, itu lain cerita. Aku masih belum menggunakan topeng loh. Frinza tiba-tiba diam sejenak. Ia memfokuskan dirinya dengan menarik napas dan menutup matanya. Sebanyak 3 kali ia menarik napas panjang melalui hidung dan mengeluarkannya dari mulut. Sekarang Frinza membuka matanya perlahan sambil menggerakkan tangannya ke kanan. Raja. Aliran listrik mengelilingi tangannya. Sekarang ia menatap Bayu dengan tatapan yang berbeda. Hawa di sekitarnya juga berubah. Seakan seluruh atma tertarik masuk ke dalam tangannya. Maaf Bung, ini harus berakhir. Sial. Seekor manusia harimau yang mengenakan jaket merah menerjang Frinza yang menggigit lengan Frinza yang penuh dengan praja. Bangsat. Frinza memukul pinggang manusia harimau itu hingga melepaskan gigi tajam. Darah segar mengalir dari lengan kanan Frinza. Terlihat jelas lubang-lubang bekas gigitan harimau itu di lengannya. Makin hari makin lemas saja, ucap cindaku itu pada Bayu. Seekor manusia harimau dengan jaket merah bertuliskan The Beast No Mercy, hewan buas tanpa ampun. Bayu menyeringai dari balik topengnya. Lah, lu sendiri baru kena pukul sekali di pinggang aja udah keluar darah dari mulut. Kombinasi mematikan peti hitam telah kembali. Emil Wijaya Kusuma dan Bayu Mertawangsa. Emil melepaskan darah di mulutnya. Ia dan Bayu memasang kuda-kuda menyerang. Sementara Frinza mulai serius dan memanggil Sabrang. Sabrang, sembuhkan luka tuanmu. Kemampuan Sabrang adalah meniru kemampuan topeng lainnya. Saat ini ia meniru kemampuan ragil kuning milik Abimanyu. Seketika itu luka pendarahan di lengannya berhenti. Ia juga mengobati pendarahan Sekar Taji. Pertarungan ini baru saja dimulai. Malam semakin pekat. Merah bercampur dengan gelap malam. Mereka menciptakan warna-warna yang mengerikan. Edwin dan Abi sama sekali tidak mampu bergerak. Setiap langkah mereka berdampingan dengan kematian. Seorang diri malaikat maut kecil itu mampu menyudutkan mereka berdua. Sementara itu Frinza dengan bantuan Sari, mereka berdua harus melawan Emil dan Bayu yang tidak kalah mengerikan dari si bocah kematian yang berada tak jauh dari posisi mereka. Kau tidak ikut bersenang-senang, ucap Broto pada Gembah yang masih berdiri di samping Carmilla. Pria dengan rambut kelimis lengkap dengan rahang yang tegas itu hanya mengamati pertempuran rekan-rekannya. Sesekali ia menatap jam tangan miliknya. Kemana pacarmu? Mila tak menjawab, ia hanya diam sambil menangis. Bisa-bisanya anak itu jatuh hati pada perempuan cengeng begini. Kita masih punya waktu sebelum gerhana bulan. Aku ingin membunuh gadis ini di hadapan Dirga. Gema menatap tegas ke arah Mila dan mendekatkan wajahnya. Ia berbisik tepat di sebelah telinga kiri Mila. Kau harus memilih, lebih baik kau atau Dirga yang harus menjadi tumbal Rawana. Lagi-lagi Mila tidak menjawab. Ya, kita tunggu saja sampai pahlawanmu itu tiba.